Salam saudara, puji Tuhan pada pagi hari ini renungan kita tentang belajar dari kerajinan Ishak yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari apa yang dikerjakan oleh Ishak yang membawanya hidup dalam kelimpahan. Tentunya yang membuatnya berhasil adalah Tuhan. Tanah di mana Ishak menabur adalah tempat yang bukan merupakan milik Ishak sendiri. Tingkat pelipat gandaan dari hasil yang diperoleh pada zaman itu juga bervariasi. Mulai dari 30, 60, sampai 100 kali lipat. Hasil 60 kali lipat adalah hasil yang sangat bagus dan biasa terjadi pada masa itu. Tetapi hasil 100 kali lipat merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Hanya beberapa tempat saja yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi yang dapat menghasilkan 100 kali lipat. Walaupun di tengah masa kelaparan, Ishak tetap menabur dan Ishak diberkati oleh Tuhan. Apa kunci keberhasilan Ishak? Yang pertama, Kejadian 26 ayat 2a. Janganlah pergi ke Mesir. Walau sedang mengalami masa kelaparan, Tuhan tetap melarang Ishak pergi ke Mesir. Mesir melambangkan hal-hal duniawi. Galatia 5 ayat 19-20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kesemuanya keinginan daging tersebut tidak diperkenankan Allah untuk kita lakukan. Meskipun secara jasmani sangat sulit, namun kita percaya Yesus akan membantu kita. Kunci keberhasilan Ishak yang kedua, Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ishak tidak meninggalkan tanah Gerar, walau di tempat tersebut sedang terjadi kelaparan. Gerar berarti lingkaran. Jika kita berada dalam suatu lingkaran masalah, di mana kita tidak dapat berbuat banyak lagi untuk mengatasinya, jangan tinggalkan Gerar. Jangan lari dari masalah, sebab masalah datang melanda hidup kita. Biasanya ada dua pribadi yang datang, yaitu Tuhan dan setan. Bila Tuhan datang, Dia akan memberikan kekuatan sehingga kita dapat menghadapi setiap persoalan. Sedangkan setan akan berbuat sebaliknya, menyarankan kita untuk mengambil jalan pintas sehingga masalah itu cepat tuntas. Kunci keberhasilan Ishak yang ketiga dalam Kejadian 26 ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak taat pada firman dan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Kepercayaan Ishak terhadap janji Tuhan yang diterimanya diikuti dengan tindakan iman yang mendatangkan berkat. Ishak adalah contoh yang bukan hanya rajin dalam bekerja, namun kesetiaan dalam segala situasi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari renungan ini kembali kita diingatkan bagaimana supaya berkat Allah
tergenapi dalam hidup kita, yaitu kita harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, hidup dalam Kristus. Jangan pernah lari dari masalah, tetapi kita harus lawan dan hadapi masalah itu, serta taat dan percaya pada firman-Nya dan pegang teguh pada janjinya. Tuhan memberkati. Shalom.